Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Ketemu lagi bareng Kak Nisa. Jadi hari ini kita akan belajar matematika bareng lagi ya. Materi hari ini kakak akan menjelaskan tentang sistem persamaan linier dua variabel atau yang disingkat dengan SPLDV. Ini pelajaran adik-adik kakak yang kelas 8 semester 1 ini dan sedang dipelajari. Jadi untuk adik-adik yang kelas 8 disimak videonya baik-baik ya. Oke adik-adik semuanya. Jadi pada materi sistem persamaan linier dua variabel ini ada 3 sub yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu definisi dari SPLDV dan bentuk umumnya. Yang kedua penyelesaian SPLDV dan yang ketiga adalah penerapan SPLDV. Jadi mungkin video ini akan kakak bagi menjadi 2 part. Part yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang definisi dan bentuk umum serta penyelesaian SPLDV. Nanti di part kedua, kakak akan membahas tentang penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah adik-adik, kita langsung mulai belajarnya ya. Pertama, kita akan bahas dulu sub yang pertama, yaitu definisi SPLDV dan bentuk umumnya. Nah, sebelumnya kakak akan kasih tahu dulu bahwa SPLDV itu apa. SPLDV itu atau sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu sistem persamaan linier yang hanya memiliki 2 variabel. Jadi harus diingat betul bahwa SPLDV itu adalah sistem persamaan linier yang memiliki 2 variabel. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum SPLDV itu adalah AX plus BY sama dengan C, di mana variabelnya di sini adalah variabel X dan variabel Y. Oke, jadi dihafalkan bentuk umumnya sepertinya. Sekarang kita akan masuk pada penyelesaian SPLDV. Jadi, cara menyelesaikan SPLDV itu ada 4 metode. Yang pertama ada namanya metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang terakhir metode campuran. Metode campuran ini adalah metode gabungan dari metode eliminasi dan juga substitusi. Oke, kita masuk ke metode yang pertama ya, yaitu metode grafik. Jadi metode grafik ini adalah salah satu metode penyelesaian SPLDV. Namanya saja metode grafik, berarti pekerjaan kita akan berkaitan dengan menggambar garis. Jadi masih ingat kan cara menggambar garis? Contoh soalnya langsung ya. Di sini contohnya adalah selesaikan persamaan berikut. Jadi soalnya yang pertama Y-2X sama dengan -3, ini kakak sebut persamaan 1 ya. Yang kedua X plus Y sama dengan 3, ini persamaan 2. Nah sekarang kita akan mulai menggambar kedua persamaan ini. Jadi sebelum memulai menggambar, kita harus mencari titik potong dari masing-masing persamaan. Oke, langsung kita kerjakan ya. Kita selesaikan persamaan 1 dulu. Persamaan 1 kakak tulis ulang dulu ya. Y-2X sama dengan -3. Sekarang yang pertama kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y dengan memasukkan X-nya 0. Nah, sekarang kita masukin X-nya 0 ya. Berarti kita tulis lagi Y sama dengan Y min 2, X-nya kan 0, berarti 2 kali 0 sama dengan -3, berarti Y. Kalau -2 kali 0 kan hasilnya 0. Kalau 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa, berarti langsung Y-nya sama dengan -3. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya -3, maka koordinatnya 0, -3. Sekarang yang kedua, ketika kita memasukkan Y-nya 0, langsung masukin ke sini ya. Berarti 0 min 2x sama dengan -3. Berarti ini 0 tidak ada artinya, berarti kita langsung tulis min 2x sama dengan -3.
maka X sama dengan min 3 per min 2 atau sama dengan 3 per 2. Jadi kalau negatif bagi negatif hasilnya positif ya. Nah, ketika Y-nya 0, X-nya 3 per 2, maka koordinatnya adalah 3 per 2, 0. Jadi yang disebut lebih dulu adalah nilai X-nya ya. Jadi di sini 3 per 2 ini adalah 1,5 ya. Jadi ini sama artinya dengan 1,5,0 ya. Oke, sekarang kita gambar ya grafiknya. Pertama, titiknya adalah 0,-3. Kita lihat 0,-3, ini sumbu X, ini sumbu Y, sudah tahu ya. 0,-3 berarti di sini. Yang kedua, 1,5,0, 1,5. Berarti kalau 1,5 kan ini 1, maka 1,5 adalah di tengah-tengah sini ya. Jadi inilah dia 2 titik, baru bisa kita tarik garis. Oke, ini dia garis. Ini dia garis dari persamaan 1. Sekarang kita persamaan 2. Lakukan hal yang sama seperti di persamaan 1. Kita tulis lagi. Persamaan 2. Persamaannya adalah X plus Y sama dengan 3. Kita masukkan X-nya 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3. Jadi koordinatnya adalah 0,3. Sekarang kita masukkan Y-nya 0. Maka X plus 0 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3. Jadi koordinatnya adalah 3,0. Sekarang kita bikin titiknya. Titik yang pertama 0,3. 0,3 maka di sini. Yang kedua 3,0 berarti 30 di sini. Sekarang tinggal kita tarik lagi garisnya. Nah, ini adalah garis dari persamaan 2. Nah, adik-adik perhatikan, di sini kan garisnya berpotongan antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Kalau garis berpotongan, dia pasti punya titik potong. Titik potong itu apa? Titik potong itu adalah titik pertemuan dua buah garis. Sekaligus titik pertemuannya itu merupakan penyelesaiannya. Jadi kita lihat kedua garis ini bertemunya di mana? Bertemunya di sini kan? Maka ini adalah titik potongnya. Nah, titik ini titik berapa? Kita lihat titik ini terbentuk dari, nah ini kan. Nah, ini akan lebih bagus kalau adik-adik pakai buku Streaming, nanti akan menentukan, akan lebih akurat. Nah, jadi titik ini terbentuk dari sumbu X2 dan sumbu Y1, maka 2,1. Jadi penyelesaian dari soal persamaan ini adalah 2,1. Oke, kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Jadi kita baca dulu metode eliminasi itu apa. Jadi metode eliminasi itu adalah metode menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan nilai variabel yang lainnya. Di sini kita lihat contoh soalnya. Selesaikan SPLDV berikut ini. Jadi yang pertama 5x plus 2y sama dengan 11. Kakak tulis lagi, ini persamaan 1 ya. Yang kedua 3x plus 2y sama dengan 5, ini persamaan 2. Nah, jadi pengertian eliminasi itu sendiri kan menghilangkan salah satu variabel untuk menemukan nilai variabel yang lain. Sekarang kita bisa pilih kita mau menghilangkan variabel apa terlebih dahulu. Di sini kakak mau menghilangkan variabel y. Kenapa kakak hilangin variabel y? Karena angka di depan variabel y sudah sama. Jadi kita harus melihat mana variabel yang koefisiennya sama atau angkanya sama, itu bisa langsung kita hilangkan. Nah, berarti di sini kan positif 2, ini juga positif 2. Kira-kira positif 2 sama positif 2 supaya habis atau supaya jadi 0 diapakan? Ya, betul, dikurangi ya. Jadi operasinya adalah pengurangan. Karena pengurangan ini menyebabkan y-nya nanti habis. Berarti sekarang kita kurangi ya. Ini kita kurangi semua. 5x dikurangi 3x, 2x. Oke? 2y dikurangi 2y,
habis. Kalau habis nggak usah ditulis, berarti langsung sama dengan 11 dikurangi 5, 6. Maka X-nya sama dengan 6/2. 6/2 berapa? 3. Sekarang nilai X-nya sudah ketemu. Tinggal kita cari nilai Y-nya. Bagaimana? Oke, selanjutnya kita akan membuang variabel X ya. Karena kan Y sudah kita buang dan ketemu X. Berarti sekarang kita akan membuang X supaya ketemu Y. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengurangi karena angka di depan variabel X ini berbeda. Kita harus samakan dulu. Caranya bagaimana? Caranya adalah 5 sama 3 KPK-nya berapa? KPK-nya kan 15. Berarti kakak tulis dulu ya soalnya. Kakak tulis dulu soalnya. 5X plus 2Y sama dengan 11. 3X plus 2Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tadi kan 5 sama 3 KPK-nya 15. Nah, berarti 5 supaya jadi 15 harus kita kali berapa? Harus kita kali 3. Berarti di sini kita tulis kali 3. 3 supaya jadi 15 dikali berapa? Dikali 5, berarti di sini kakak tulis kali 5. Gitu ya. Nah, sekarang ini semua ruas ini kita harus kali 3. Ini juga kita kali 5. Sekarang lihat. 5X dikali 3. 15X. Lalu 2Y dikali 3. 6Y. 11 dikali 3. 33. Yang kedua, 3X dikali 5. 15X. 2Y dikali 5. 10Y sama dengan 5 dikali 5. 25. Paham ya? Jadi kalau mengalihkan semua ruasnya harus dikali. Oke, sekarang X-nya sudah sama angkanya, sama-sama 15. Berarti tinggal kita pikirkan 15, positif 15 sama positif 15 supaya jadi 0 harus diapakan? Harus dikurangi juga, berarti ini kita kurangi. 15X dikurangi 15X 0. Kalau 0 nggak perlu ditulis ya adik-adik. Terus 6Y dikurangi 10Y. 6 dikurangi 10 min 4Y. Kemudian 33 dikurangi 25 8. Maka Y-nya adalah 8 per min 4. Berarti min 2 gitu ya. Sekarang Y-nya sudah ketemu, X-nya sudah ketemu. Maka penyelesaian dari sistem persamaan linier ini adalah 3, min 2. Sudah, berarti jawabannya 3, min 2. Seperti itu, gampang ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk dua metode selanjutnya dan penerapannya akan kakak jelaskan di video part 2 ya. Jangan lupa, kalian yang suka video ini jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. See you di part 2, bye!